Shalom. Shalom. Kita percaya saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita membawa kehidupan kita merendahkan hati kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami membawa kerinduan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi kami percaya Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami mengundang pribadi-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hidup kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Kan ku hamba yang berkenan selalu. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua kami Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, kami mau mengikuti Engkau Yesus sepanjang umur hidup kami, sebab Engkau kekuatan kami, hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Oh, kami sembah Kau Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau mengiring-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Raja, segala Raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau senangkan Engkau, kami mau senangkan Engkau Yesus. Haleluya. Syakarabayarabayaraba, syakarabayarabayarabayarabayaraba. Biar Engkau yang semakin bertambah di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau melepaskan Tuhan segala hak kami Bapa, untuk kami memuliakan Engkau Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut itulah kesukaan. Yes, Kaulah kesukaan hati kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya. Yesus, itulah kesukaan kami, mau hidup di Engkau Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu berikan sorai kemuliaan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Yesus. Biarlah Engkau semakin bertambah Tuhan atas hidup kami, dan kami semakin berkurang Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita bersama katakan amin. Terima kasih Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus kami merasakan kasih Tuhan. Kami mau merayakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Oh Yesus, bersama kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan
bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Kami rayakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacita kami. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari bersama-sama kita melambaikan tangan. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Kami rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Tuhan lebih dari pemenang. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama kita katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bangkit gereja Tuhan, sebab kita lebih dari pemenang. Oh Yesus, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
lagi dengan imanmu. Lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yesus Raja, segala Raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorak yang luar biasa untuk Raja di atas segala raja. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Sebab Engkaulah gembala kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Kau terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau
datang, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Oh, Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Allah yang setia, tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih di sepanjang Tuh selamanya, Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkar. Kesetiaan Tuhan ada atas kehidupan kita. Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup. Kau selamanya, Tuh selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Terima kasih. setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku
Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Supaya hidup kami benar menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam Yesus. Kami tanggalkan pikiran kami manusia, dan kami kenakan pikiran Kristus supaya kehendak-Mu itu kami mengerti dan hidup kami benar menjadi pengikut yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Luar biasa diangkat sebuah pujian penyembahan hal mengikut Yesus. Untuk itu saya tertarik dan saya mengerti bahwa ini kehendak Tuhan. Tolong tampilkan dulu mendasari tema kita Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Nanti kita akan baca bersama-sama ya dengan suara kertas. Yang keras sekali Lukas 9 ayatnya yang ke 57. Ya, oke. Saya minta saudaraku kesediaannya saudara baca 57 sampai 6 sampai selesai. Ini hal mengikut Yesus. Saudaraku sama dengan pujian awal tadi mengikut Yesus. Bukan kebetulan tapi mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Saya minta bersama-sama kompak 1, 2, 3. Berkatalah seorang di tengah jalan, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut, yang keras. Lanjut. Lanjut. Sama-sama katakan amin. Haleluya saudaraku. Barusan saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena di dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan pada ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yaitu yang saudara panggil Yesus namanya. Dan Yesus itu saudaraku 2000 tahun yang lalu ada di dunia ini. Dia adalah firman Allah yang senantiasa memperkatakan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Karena itu perkataan Tuhan sebagai perkataan firman, sebagai perkataan nubuatan. Dan itu pasti terjadi saudaraku. Dan banyak orang pada waktu itu 2000 tahun yang lalu berbondong-bondong mengikut Tuhan kemana saja mereka pergi. Karena banyak mujizat terjadi, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dan banyak mujizat terjadi, 5.000 orang semua makan kenyang. Kenapa? Karena mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang mengikut Tuhan pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya yakin dan percaya banyak orang masih mengikut Yesus Tuhan. Yang kita tahu dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu untuk mendasari pada pagi hari ini tema sesuai pembacaan firman Tuhan Lukas 9 ayat 57 sampai 62 saya beri judul pengikut Yesus. Pengikut Kristus yang layak untuk kerajaan Allah. Kalau tema ini berkata bahwa pengikut Kristus yang layak, saya dapat mengerti bahwa ada pengikut Kristus yang
tidak layak. Nah, untuk itu kita mau belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Karena pengikut Kristus yang dikehendaki adalah sesuai apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ke 62. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan selanjutnya, berkata bahwa pada ayat 57 awal, pengikut Kristus yang pertama tidak tampil, saudara. Lukas 9 ayatnya yang ke-57. Di situ dikatakan apa, saudara? Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, saudara-saudara, saya mengerti apa perkataan orang ini. Maksud daripada orang ini berkata dengan menggebu-gebu, "Aku mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi." Karena apa? Alasan satu-satunya, alasan yang saya dapatkan adalah mereka sering kali ikut Yesus kemana pergi melihat mujizat terjadi. Ya, pertolongan Tuhan terjadi, makanan disediakan Tuhan, orang yang sakit disembuhkan. Sehingga ada orang ini yang berkata, "Aku mau ikut engkau Tuhan." Enak banget ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus kemana saja pergi. Saudara, apakah Yesus selalu berkata, ayo ikut, ayo semua ikut. Seperti yang ya kita tahu saat ini, banyak gereja, saudaraku, kalau didatangi, "Oh ayo, masuk semua, ayo ikut." Tanpa mengetahui motivasi daripada orang yang mau ikut itu. Sama halnya dengan 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah katakan itu. Dan itu akan terjadi karena itu sebuah nubuatan dan sudah terjadi hari-hari zaman ini. Orang itu berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi." Saudara, apakah Yesus kesenangan? Justru jawaban Yesus pada ayat berikutnya adalah sebuah peringatan. Bukan seperti kita, kalau kita dapatkan orang, ayo. Tidak, saudaraku. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam diri manusia itu. Sebab itu, jawaban Yesus tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh orang itu yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Tuhan." Iya. Karena Tuhan, kalau aku sakit aku disembuhkan. Kalau aku lapar ya Tuhan adakan mujizat. Kalau aku lemah dikuatkan. Sehingga bukan murid-murid Tuhan saja yang ikut. Pada waktu itu bahkan ratusan bahkan ribuan orang bisa mengikuti Yesus kemana saja. Karena mereka tahu, pokok beres deh ikut Yesus. Beres. Gitu ya. Tapi Yesus sudah berkata 2000 tahun yang lalu. Dan itu terjadi dan jawabannya Yesus tidak seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi." Lanjut jawaban Yesus. Nah itulah saudara. Jawaban Yesus ayat 58. Yesus berkata kepadanya, ngomong sama orang yang, "Aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus tahu karakter orang ini. Yesus tahu orang-orang yang datang kepada Tuhan. Katakan apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dalam ayat ini saudaraku, saya dapatkan kebenaran. Ada dua makhluk hidup yang namanya binatang, serigala dan burung, yang mempunyai kontradiksi sifat. Serigala mempunyai sifat yang buas, sedangkan burung lemah. Tapi apa yang terjadi saudara? Serigala aja yang buas itu saudaraku dikatakan punya liang, punya tempat berlindung.
Burung yang lemah itu pun juga punya tempat untuk sarang untuk berlindung. Tetapi anak manusia yang saudara sudah tahu siapakah dia. Dia adalah Yesus yang kau sembah. Amin. Tapi dia katakan apa? Yesus tidak mendapat tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya saudaraku? Yesus hendak memperingatkan, sebuah peringatan kepada orang yang berkata seperti itu. Mungkin itu juga bisa menjadi peringatan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa hal-hal yang jahat, hal-hal yang buas, hal-hal yang buruk itu seringkali bisa dapat tempat dalam hati kita. Betul. Kelemahan-kelemahan kita seperti burung itu dapat masih dapat pelayanan. Serigala dapat tempat lubang untuk bernaung. Burung yang lemah dapat sarang untuk berlindung. Itu binatang saudaraku seringkali dapat tempat dalam kehidupan manusia. Tapi apa kata Yesus selanjutnya? Katakan, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya saudaraku seperti saya awal katakan, bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Seringkali firman itu tidak mendapat tempat dalam diri manusia. Karena saya punya pengalaman banyak saudaraku. Saya temui orang-orang tertentu untuk memperkatakan Yesus itu kepada mereka. Tapi apa jawaban mereka? Mereka hanya cuek saja. Seakan-akan terlalu sibuk untuk menerima Yesus itu di dalam hatinya. Itu yang Yesus maksudkan. Jawaban kepada orang itu yang berkata, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi, bisa menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus menyadari apa yang Tuhan katakan itu. Sulit saudara, kadang-kadang manusia itu mendapat teguran firman Tuhan. Tetapi sesuatu yang jahat, buas seperti serigala dan burung yang kotor itu seringkali ada di dalam diri manusia. Tetapi saudara-saudara, bahwa firman Allah, berilah tempat, haleluya, beri tempat dalam hidupmu. Selanjutnya saudara, kok mati? Ya saudara-saudara, selanjutnya saya membuat sebuah tulisan. Kekristenan tidak menjanjikan hal kenyamanan. Kekristenan tidak menjanjikan hal kenyamanan jasmani semata. Sekalipun Tuhan sanggup memberikan semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang mau Yesus katakan kepada orang itu, saudaraku, itu tipe orang pengikut cari zona nyaman. Kekristenan tidak menjanjikan hal kenyamanan. Hal kenyamanan jasmani semata. Sekalipun Tuhan sanggup memberikan semuanya. Karena ada di dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ojo khawatir saudara. Betul? Jangan khawatir jadi orang percaya. Jangan seperti orang yang tadi berkata, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, karena engkau cari zona nyaman. Ikut Yesus enak memang. Enak diberkati, Tuhan tolong. Memang Tuhan sanggup memberikan semua itu. Tapi itu bukan fasilitas yang Tuhan berikan secara khusus untuk orang percaya. Sekalipun Tuhan sanggup. Haleluya. Selanjutnya saudara. Nah, ayat 59 apa kata Tuhan? Lalu ayat 59 lalu Yesus berkata kepada seorang lain. Yang tadi adalah tipe orang yang emosi sesaat, menggebu-gebu karena enak ikut Yesus. Tapi jawaban Yesus tidak seperti apa yang dia inginkan. Karena Tuhan inginkan kualitas. Bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara-saudara, ayat yang ke-59 Tuhan berkata lagi kepada seorang lain.
Ayo ikut aku. Kalau yang tadi saudara, ini begebu aku ikut, enak ikut Yesus. Tapi jawaban Yesus sebuah peringatan dan templak bagi mereka. Ya saudaraku, karena apa? Di ayat ini berkata, ikutlah aku tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Berbeda tadi saudaraku, apa yang dikatakan di ayat sebelumnya. Saudara-saudara, bahwa ayat ini berkata untuk ikut Yesus, orang ini berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Apakah ini sebuah hal negatif? Ini adalah sebuah hal yang baik. Tapi berbeda dengan jawaban daripada Tuhan awalnya, bahwa adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang mencari dan mengikut Yesus dengan keinginan emosi sesaat ini. Karena melihat mujizat-mujizat terjadi, pertolongan-pertolongan Tuhan cici, nubuat-nubuat terjadi. Saya mau ingatkan saudara, banyak orang mengikut Yesus saudara hari-hari ini. Ya, saudaraku. Saya dapatkan sebuah catatan yang konkret bahwa di benua Arab banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Yang dahulunya mereka tidak, tapi mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Yang menjadi simpati kita dan menjadi pemikiran kita di tempat ini saudaraku yang di Indonesia. Kok ke Arab-Araban saudaraku, sedangkan yang di Arab sudah ikut Yesus. Tapi yang di Indonesia ini aneh. Dan jangan sampai terjadi saudaraku, orang Kristen di Indonesia ini juga ke Eropa-Eropaan. Ke barat-baratan. Karena saudara punya karakter sendiri. Yesus punya kepentingan saudara sendiri. Nanti kita akan melihat sampai di mana Tuhan pimpin kita orang Indonesia untuk ikut Yesus. Kenapa saudaraku? Seringkali orang-orang itu senang kalau dilayani oleh karena seperti orang itu sepertinya ikut Yesus itu enak. Semua dicukupkan, tapi Yesus tidak kehendaki seperti itu saudaraku. Justru jawaban Yesus menempelak, memperingatkan. Bukankah sering kita dengar saudara? Ya, kalau kita didoakan saudaraku, ya, kau akan diberkati. Masa depanmu akan ditolong Tuhan. Engkau akan dipimpin Tuhan. Engkau akan baik-baik saja. Ya, nubuatannya baik-baik semua. Bagaimana kalau nubuatan itu hal yang pahit yang seperti Tuhan katakan dan itu terjadi. Sedangkan nubuatan orang zaman kini belum tentu terjadi. Tapi itu yang disuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan seperti ini saudaraku. Bahwa nubuat Tuhan pasti terjadi. 2000 tahun yang lalu sampai saat ini terjadi. Tapi sering orang pakai nama Yesus. Untuk kepentingan dan motivasi tertentu. Untuk apa? Justru untuk melemahkan kekristenan. Saudara tidak bisa menjadi eksis nanti. Bagaimana mengikut Yesus? Bagaimana kalau nubuat itu berkata tentang yang pahit? Adakah saudara dapat terima? Saya sering mendengar sesuatu yang dikatakan nubuat itu hal yang baik. Masa depan yang diberkati. Semua orang suka. Tapi bagaimana kalau nubuat dikatakan yang pahit? Adakah pernah dikatakan seperti Yesus katakan? Tidak pernah. Karena sesuatu yang pahit itu saudaraku akan menyehatkan saudara. Firman Tuhan dalam Galatia berkata bahwa adakah kalau aku mengatakan sebuah kebenaran aku menjadi musuhmu? Tidak saudara. Justru kekristenan ini perlu dipinah supaya engkau jangan seperti orang yang berkata menggebu-gebu ikut Yesus. Tetapi zona nyaman. Dan selanjutnya
Yesus berkata kepada orang kedua, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku. Ini adalah sebuah yang positif. Mengapa Tuhan akan menjawab hal yang berbeda di ayat selanjutnya? Kalau orang ini sudah sungguh-sungguh berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tipe ini adalah tipe tradisi dan budaya. Sesuai jawaban dari ayat selanjutnya yang berkata, apa saudara? Tradisi dan budaya dikatakan keseluruhan cara hidup suatu kelompok masyarakat, termasuk nilai, kepercayaan, norma, dan praktek. Sementara tradisi adalah bagian dari budaya yang diwariskan generasi ke generasi seperti adat istiadat, ritual, dan perayaan tertentu. Saudara, waktu saya masih anak-anak, masih muda, saya punya orang tua. Ini saudaraku, saya ada di sini kalau waktu hari umpama malam Jumat, orang tua saya ini di pintu, saudara. Dia bakar-bakar itu dupa. Sambil berkata, besok kalau kamu besok besar, gini, kamu seperti ini. Nanti supaya kamu banyak rezeki, kerja banyak untung, dilindungi. Itu saudara. Inilah istiadat perayaan tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itu sangat sama dengan yang dikatakan di dalam ayat 59 yang berkata apa itu tadi? Aku akan kerajaan Allah untuk menguburkan Bapakku. Bapakku dulu. Nah, pergi dahulu menguburkan. Sama seperti ini saudaraku. Adakah ini hal yang jelek? Tidak. Tapi saudara, kekristenan seperti ini Tuhan mau katakan saudaraku, sesuatu bahwa itu sebuah tradisi yang ada di lingkungan kita. Kita hidup dalam kehidupan sosial dan budaya bahwa bahwa kita harus mengikuti seperti itu, tetapi nanti kita akan dapatkan jawaban saudara. Apa jawaban daripada Tuhan? Daripada orang ini. Nah saudara-saudara, dikatakan selanjutnya ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, orang yang mau ngubur orang tuanya dulu itu, ikut Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Gak sesuai yang diinginkan toh. Tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Di sini saya mengerti sebuah gambaran bahwa Yesus hendak memperkatakan bahwa skala prioritas dalam kekristenan itu saudara. Saudara tidak dilarang untuk melakukan apa yang hendak dilakukan itu. Tapi Yesus hendak mengajarkan bagaimana menjadi pengikut Kristus itu untuk mengetahui skala prioritas antara kehidupan dunia dan kehidupan Tuhan Kristus. Skala prioritas dalam kekristenan dikatakan bahwa dikatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kok gak nyambung ya? Gak nyambung saudaraku. Saudara pasti akan berpikir, mana mungkin orang mati yang pakai pocongan itu datang. Datang saudaraku, datang ke rumah orang yang mati itu dia yang menguburkan orang mati. Saya merenungkan ini. Bagaimana Tuhan bisa menjawab seperti itu? Orang yang begitu mau ikut hanya pamit izin mau menguburkan orang tuanya yang meninggal. Tuhan jawabannya seperti itu. Apakah Tuhan kejam? Kelihatannya kejam saudaraku. Dan tidak masuk akal. Tapi setelah saya merenungkan, saya tahu apa maksud Tuhan. Bahwa saudara dan saya manusia dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang sekalipun kelihatan hidup di dalam dunia ini. Di dalam kacamata firman Tuhan dia sudah mati. Nah itulah maksud Tuhan, saudara dan saya dikehendaki menjadi orang yang hidup. Dan orang yang hidup tidak ngurusi hal-hal seperti itu. Tetapi memberitakan tentang Yesus Tuhan yang lebih skala besar tentang hidup bukan
bukan hanya 90 tahun di dalam dunia ini, tetapi kekal selamanya dalam kerajaan surga. Itulah kepentingan Yesus datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, saudara dan saya, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Itulah skala prioritas yang harus dipisahkan, saudara. Bagaimana kita mengatur kehidupan dunia kita dan bagaimana kita memberikan waktu untuk Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, sikap kekristenan terhadap budaya. Kita harus tahu, saudaraku, mengapa Tuhan begitu kelihatannya kejam sekali. Jawabannya enggak selalu seperti yang diingini. Kalau kita kalau didoakan orang itu, kau akan diberkati, wah itu yang ku ingin. Engkau akan ditolong, wah itu yang ku ingin. Engkau akan disertai, engkau itu yang diinginkan. Tapi selalu jawaban Tuhan bertolak belakang. Amin. Itulah kekristenan. Bukan hanya tentang jasmani semata, tapi Tuhan sanggup sekalipun dia berikan semua itu. Sikap kekristenan terhadap budaya. Budaya, saudara, membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial. Saudara, saya ada di dalam dunia ini, yang tidak terlepas dari lingkungan saudara dan kehidupan sosial saudara, serta memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kalau saudara hidup dalam lingkungan sosial budaya dalam dunia ini, membawa saudara kepada hal-hal yang baik, saudaraku, untuk menghadapi tantangan hidup. Karena saudara-saudara yang lain akan yang memberikan jalan keluar bagaimana menghadapi tantangan hidup dalam dunia ini. Tetapi, saya tulis begini saudara, kekristenan mengajar melalui firman Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus bisa beradaptasi sementara saudara menginjak bumi. Tapi saudara juga dapat mengerti bahwa kekristenan mengajarkan prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Mengapa demikian? Saudara dan saya tidak selamanya hidup dalam dunia ini. Ya mungkin ada yang masih di bawah 5, kepala 5 sudah berangkat. Ya mungkin saya juga bisa kepala 9 baru berangkat. Apa yang naik dewe? Enggak saudaraku, maksudnya itu gini loh saudaraku. Maksudnya itu ya skala prioritas untuk Tuhan juga memprioritaskan Tuhan itu kita bisa dipakai Tuhan selama kita hidup gitu. Jumat lalu saya berbicara tentang kesempatan, hidup adalah kesempatan. Pagi ini saudaraku, kita mau apa saudaraku, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah saudara-saudara selanjutnya apa? Yang ketiga, tipe orang ketiga saudaraku. Nah ini, judulnya kok aneh, Kristen anak-anak. Kristen kanak-kanak saudaraku. Lukas 9 ayat 61 berkata beri. Dan seorang lain lagi berkata, ada aja. Yang satu gebu-gebu, ikut aku Tuhan. Karena tahu bahwa ikut Tuhan itu enak, saudara. Yang dua, terikat dengan tradisi dan budaya. Gak sungguh-sungguh artinya. Yang ketiga, ya anak-anak itu tipenya, saudaraku. Dan seorang lain lagi berkata, aku mengikut engkau Tuhan. Oh mantap, dia mau ikut engkau Tuhan, mantap suaraku. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Nah ini saya beri judul Kristen kanak-kanak. Mengapa seperti itu? Ya biasanya kanak-kanak ya seperti itu saudaraku. Kan memang diajar saudara. Setiap mau keluar pamit dulu, ngomong dulu sama orang tua. Oh gerusak-gerusuk, pergi aja, gak ada aturan, nah, gitu ya. Itu kanak-kanak mesti sudah diajar pamitan dulu, tertanam hingga dewasa. Ya kalau sebatas itu sampai dewasa pun kita mesti pamit kepada siapapun. Saya orang tua pun kalau mau keluar saya pamit sama anak saya. Aneh, harus begitu saudara. Tapi bukan berarti saya kanak-kanak.
Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bagaimana jawaban Tuhan saudaraku tentang tipe seperti ini? Orang yang menggebu-gebu berkata mau ikut Tuhan tapi masih aja beralasan. Tapi izinkanlah aku pamitan dulu. Memang ikut Yesus itu terlalu banyak orang di luar itu banyak alasan saudaraku. Mesti pamitan dulu kepada pekerjaannya. So tak tinggal gak ya pekerjaan ini aku mau beribadah. Kalau ada orang yang lagi datang, iso pamitan dulu ya, wani enggak pamitan sama orang saya mau beribadah. Memang demikianlah orang yang jual luar gereja itu saudaraku. Selalu kalau mau ikut Yesus itu enggak bisa 100%. Karena pertimbangannya dia masih kekristenan kanak-kanak itu saudara. Lalu apa jawaban daripada Tuhan saudaraku? Kita lihat dari kekristenan anak ini. Nah di sini saudaraku, itulah sebabnya Tuhan gak mau saudaraku, jawaban seperti itu aku mau pamitan dahulu. Dikatakan bahwa anak-anak ini mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan tidak memiliki pendirian yang kuat. Maksudnya gini saudaraku, seseorang sekalipun dewasa, gak enak nih gini, gak enak. Enak di kono loh, enak. Apa? Bakso nih enak di kono gitu ya. Dikira bakso nih gak enak di kono. Iya tak? Oh iya, nyoba enak. Nah, sudah nyoba bakso di sini, enak tenan saudaraku. Ya, dikasih saus, dikasih sambal, dikasih kecap, enak tenan di sini. Itu saudaraku, nggak bisa seperti orang dewasa berkata nggak, bakso dek gini enak. Gitu saudara? Nggak bisa. Itulah sifat kanak-kanak saudara. Mudah terpengaruh, tidak memiliki pendirian yang kuat. Gak bisa punya pendirian, enggak. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali dek kene, yo kene bakso enak dek kene. Dek jalan Logonto sing kono lho, enak iku. Oh enggak. Bakso itu di jalan Basuki Rahmat, enak bener lho, enak iku. Jalan toh. Oh iya jajal. Coba tak coba. Itu sebabnya kanak-kanak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya apa? Terlalu bergantung pada orang lain, membutuhkan orang lain untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Jadi semua keputusan masalahnya dia bukan berdasarkan karena dia sendiri yang sudah dewasa, yang dapat membuat sebuah keputusan, tetapi orang lain. Kowe kudu ngene to. Kowe kudu ngene to. Ya manut ngene. Ini harus seperti ini. Oh ya, tidak bisa saudaraku, itu tipe seperti orang ketiga tadi yang berkata, aku mau mengikut engkau Tuhan, tapi aku pamitan dulu ke keluargaku. Bukan nggak boleh pamitan dulu, pamit saudara. Jangan sampai perkataan saya ini dipelintir, jarai Pak Egu, gak oleh pamitan. Siapa bilang, aku aja pamit mau keluar. Sama anak, sama cucu ngomong saya. Maksudnya apa? Saya ajarkan itu hal yang baik, etika, tradisi, budaya yang baik. Tetapi di dalam kekristenan ada dua hal yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasih, kita harus meninggalkan ini saudara. Ya. Lalu selanjutnya hampir selesai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan hendak mengajarkan sesuatu kepada saudara dan saya. Meninggalkan ayat yang ke-61 lagi. 61 dikatakan, jawab Yesus apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak. Tahu semua yang bajak tahu di Indonesia masa enggak tahu bajak. Ya di kono pakai mesin. Gini kan pakai sapi, pakai singkal. Saya cilik kecil dulu sering di sawah gitu saudara. Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah seperti tema judul kita. Ya, setiap orang yang siap untuk membaca menoleh ke belakang. Kalau noleh belakang menclek, meret saudaraku, nyelering. Oleh sebab itu dikatakan harus tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, untuk meninggalkan kanak-kanak dikatakan jawaban Tuhan ini kok aneh juga. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, saya mau tanya saudara, adakah yang baca itu anak umur 5 tahun bisa baca? Anak-anak?
Nggak bisa ya. Mesti orang dewasa. Maksudnya yang mau baca ya anak-anak mau tinggal baca. Itu saudara ya, membaca jadi dewasa. Nah maksudnya orang dewasalah yang bisa membaca. Itu yang pertama, Tuhan ajarkan supaya kita dewasa dalam hal mengikut Yesus. Haleluya. Jangan kanak-kanak. Bukan berarti nggak boleh pamitan loh. Sekali lagi, saya salah-salah nanti. Dewasa. Yang kedua, tetapi menoleh ke belakang. Nah, maksudnya fokus. Kalau mau sudah datang kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus. Jangan kepada yang jenggotnya dawa. Jangan kepada orang pintar. Jangan yang kasih air-air minum. Jangan yang berkata ini dan itu. Yang kasih, engkau akan masa depanmu masuk diberkati yang baik-baik. Ya api. Ingat saudaraku. Kalau ada sesuatu orang yang bisa katakan hamba Tuhan, katakan yang pahit. Jangan saudara katakan bahwa hal itu tidak sesuai yang kuingini. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan sudah saya katakan tadi, adakah sesuatu yang benar itu kita menjadi musuh saudara? Tidak. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Mempunyai kepentingan untuk keselamatan kekal saudara sebagai pengikut Kristus saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, jadi kesimpulannya silakan pemain musik untuk maju ke depan, bahwa pengikut Kristus yang benar tidak mencari kenyamanan. Karena orang-orang dulu 2000 tahun yang lalu berkata enak ikut Yesus. Enak, disembuhkan, ditolong, masa depannya diberkati apa, semua enak. Nah seringkali orang yang seperti itu sekarang doakan kan seperti itu. Hal-hal yang baik. Tidak berani katakan yang jelek yang bisa terjadi dalam hidup saudara jika tidak menuruti firman Tuhan. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan. Saudara harus mempunyai skala prioritas tersendiri bagaimana mengikut Yesus dan mengikut bagaimana saudara ada dalam dunia ini. Dan dewasa dalam kehidupan rohani saudara supaya saudara tidak kanak-kanak lagi saudara. Tidak kanak-kanak lagi. Sehingga saudara layak disebut pengikut Kristus yang benar. Amin. Mulai hari ini saudara ke depannya, jangan menjadi 3 tipe orang itu. Tetapi jadilah orang yang benar-benar kebalikan daripada orang-orang itu. Sehingga saudara layak menerima kerajaan Tuhan yang saudara akan dambakan seperti itu. Saudara, mari kita nyanyikan satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Karena ini pujian waktu saya ada di sekolah Alkitab saudara. Ya bisa mewek saudara. Ya senang-senang susah. Tapi itu sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang. Karena apa? Saya mau ikut Yesus. Kadang sekalipun kadang susah. Tapi saudara harus tetap sesuai kehendak daripada Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri, katakan saya mau ikut Yesus. Buatlah sebuah komitmen, tidak seperti 3 orang itu, tapi benar-benar engkau mempersiapkan diri untuk ikut Yesus.
sampai selama-lamanya. Apapun kondisinya, hanya sementara, karena yang kekal yang diberikan kepada Yesus pada kita. Haleluya. Dalam dunia saya mau ikut Yesus sampai selama. Sekali lagi saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita angkat tangan kepadanya. Meskipun susah, kita tetap mengikut Dia. Mungkin permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan, tapi kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka mengusulkan sesuatu yang baik, tapi Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Karena segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu yang sempurna. Dari manusia kadang-kadang kita tertipu. Kadang-kadang kita dibohongi. Tapi Yesus tidak pernah membohongi kita. Dia Allah. Allah tetap Allah. Di atas segala-galanya. Diberkati kami yang sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeterai hati kami dengan kebenaran ini. Sehingga kami terus mengikut-Mu sampai kami berjumpa dengan Dikau di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu tempat yang kekal dan abadi. Oleh karenanya pada saat ini biar kami tetap bertahan. Walaupun ada ujian, ada masalah, ada kesulitan, ada jawaban-jawaban doa kami. Mungkin juga ada kegagalan kami. Kami tidak akan pernah berhenti mengiring Yesus. Kami terus maju, terus mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus meteraikan kami semua dengan kebenaran ini, dan kami pulang ke rumah dengan penuh sukacita, pulang penuh dengan harapan baru. Pulang dari tempat ini kami bukan anak kecil lagi. Kami adalah orang-orang dewasa secara rohani. Diberkati tangan-tangan yang akan menabur. Kuduskan, sucikan setiap tangan kami. Kami memberi dengan hati yang tulus, hati yang penuh mengasihi Tuhan. Karena kami yakin hukum tabur menuai itu akan berlaku atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang sudah berkati katakan amin.